satu titik, Asia Tenggara relatif bebas dari migrasi dan invasi besar-besaran dari Asia Tengah, seperti yang dialami oleh India dan Cina. Asia Tenggara selalu terbuka bagi perdagangan antar samudra bagi para petualang dan kaum penyebar paham dalam jumlah lumayan. Kemudian, unsur lainnya seperti hutan melimpah bukan karena tanah yang ditandai oleh kemiskinan relatif dari sebagian besar kawasan tropis, melainkan karena suhu udara serta curah hujan yang relatif tinggi. Asia Tenggara termasuk antara kawasan dunia yang paling beruntung dengan suhu udara yang tidak banyak mengalami perubahan sepanjang tahun. Selanjutnya, yang kedua, Asia Tenggara sebagai kesatuan manusia. Separuh bangsa penduduk Asia Tenggara bahasanya masih serumpun dengan bahasa Austronesia yang waktu itu meliputi Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Lingkungan hidup yang sama jadinya menyamakan jenis makanan yang umumnya menggunakan beras, ikan, dan berbagai jenis palem. Masih ada dua faktor lagi yang memberi kawasan ini suatu kesamaan sifat. Pertama, penyesuaian dengan suatu lingkungan fisik yang sama. Yang kedua, suatu tingkat jalinan niaga yang tinggi di kawasan tersebut. Lingkungan hidup yang sama jadinya menyamakan jenis makanan yang umumnya menggunakan beras, ikan, dan berbagai jenis palem. Asia Tenggara tidak memiliki padang rumput yang memadai. Di sini juga tidak terdapat tradisi gembala dan karenanya sedikit sekali mengkonsumsi protein hewani. Kemudian pada bab 4 yaitu tentang pengaturan masyarakat. Yang pertama membahas yaitu pengaturan masyarakat. Yang pertama membahas tentang peperangan. Tujuan perang ialah untuk meningkatkan jumlah tenaga manusia, bukan untuk membuang-buangnya dalam suatu pertumpahan darah mati-matian. Oleh karena itu, perhatian terutama dirujukan untuk memobilisasi kekuatan yang besar dan menakutkan. Pasukan dibangun dengan memerintahkan hukum bangsawan dan orang-orang terkemuka suatu negeri untuk membangun pasukannya atas biaya sendiri, dan para komandan ini sangat enggan kehilangan orang-orang dalam peperangan, sebab merekalah kunci bagi kedudukannya. Yang kedua adalah mobilisasi buruh atau perbudakan dan kewajibannya. Pentingnya ikatan vertikal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Pertama, penguasaan tenaga kerja dipandang sebagai pertunjukan kekuasaan dan status yang menentukan, sebab tenaga berjalan bukan tanah yang dikenal sebagai sumber daya langka, sebagai ditulis Scott tahun 1606. Kemudian, bagi para pedagang awal Eropa yang berusaha menyewa buruh di pelabuhan Asia Tenggara, upaya terasa luar biasa. Yang ketiga yaitu tentang keadilan dan hukum. Sumber-sumber hukum di Asia Tenggara tampaknya beragam. Di satu pihak, Dharma Sastra India kuno seringkali disalin dan diterjemahkan dalam istana, kecuali di Vietnam. Tapi sama halnya dengan di bidang-bidang lain, beberapa ciri khas Asia Tenggara menjiwai hampir semua sistem yang kelihatannya beragam ini. Kitab hukum India kuno, khususnya hukum Manu, sangat dihormati di Bima, Siam, Kamboja, dan Jawa Bali sebagai dokumen-dokumen penentu tata alam yang harus ditegakkan oleh raja. Kitab itu disalin, diterjemahkan, dan dimasukkan ke dalam undang-undang setempat dengan kepatuhan yang lebih kuat sebagai naskah asli di Burma dan Siam. Kemudian, keadilan dilaksanakan oleh penguasa dan sesungguhnya sebagai
sebagaimana ditunjukkan oleh kutipan di awal bagian ini, dilihat sebagai segi yang menentukan dalam kedudukannya sebagai raja. Sistem hukum yang paling berkembang mungkin yang berlaku di Burma, di mana tuntutan harus diserahkan ke pengadilan secara tertulis dan pengacara dapat mewakili si penurut serta si pembela di dalam kasus itu. Kemudian yang keempat ada hubungan seksual. Hubungan antara pria dan wanita merupakan salah satu aspek hubungan sosial di mana pola Asia Tenggara terlihat dengan jelas. Bahkan semakin kokohnya pengaruh Islam, Kristen, Buddha, dan Konfusianisme. Di seluruh Asia Tenggara, harta kekayaan beralih dari pria kepada wanita. Kebalikan dari sistem mas kawin di Eropa, Vietnam di zaman modern. Yang kelima, perkawinan. Pola perkawinan yang dominan ialah bersifat monogami dengan perceraian yang relatif mudah bagi pria maupun wanita. Dalam perkawinan sebaliknya, kesetiaan, kejujuran pasangan-pasangan Asia Tenggara mengherankan orang-orang Eropa. Kaum wanita Banjarmasin misalnya sangat ketat jika kawin, tapi saat longgar jika masih sendiri. Yang menarik ialah jika keperawanan kaum wanita disebutkan sebagai faktor utama dalam perkawinan, hal itu lebih dipandang sebagai kekurangan daripada sebagai keuntungan. Yang keenam ada pengantin muda. Jika orang Eropa bicara tentang usia menikah di Asia Tenggara, mereka selalu terkejut betapa mudanya usia kedua pengantin. Karena Eropa di masa itu ditandai dengan pernikahan lambat yang sangat unik dan sejarah dunia. Pengantin wanita di Inggris rata-rata berusia 26 tahun dan pengantin prianya 28 tahun. Perkawinan pada atau sebelum akil balik sulit dirujukkan dengan pola otonomi wanita serta kebebasan seksual relatif sebelum perkawinan. Yang ketujuh, kelahiran dan kesuburan. Rendahnya tingkat kelahiran yang menandai Asia Tenggara pada abad ke-17 dan sebelumnya tampaknya pertama kali disebabkan oleh ketidaknyamanan dan tersebarnya peperangan dalam skala kecil, tapi dalam keadaan aman. Lebih aman jika kita menandaskan bahwa kaum wanita di Asia Tenggara bisa turut menentukan kesuburannya sendiri, dan bahkan pembatasan kelahiran secara sengaja merupakan suatu faktor penting. Yang terakhir ada peran wanita. Sudah jelas di Asia Tenggara pramodern kaum wanita menikmati otonomi yang relatif tinggi di bidang ekonomi. Meskipun demikian, orang percaya begitu saja bahwa perbedaan ciri-ciri pria dan wanita merupakan suatu bagian fundamental dan dualisme kosmos. Selanjutnya pada bab 5 yaitu tentang pesta keramaian dan dunia hiburan. Di sini ada beberapa sub-judul. Yang pertama, negara panggung. Banyak dari kehidupan budaya yang penuh kegembiraan di kawasan ini diatur oleh negara dalam rangka pengukuhan statusnya sendiri secara nyata. Pesta-pesta kerajaan dan agama memberi kesempatan bagi raja untuk mempertunjukkan diri di hadapan rakyatnya dengan segenap keagungannya, dengan kalangan istana, para pejabat, prajurit, pengikut, bahkan orang-orang asing yang semuanya diberi tempat sebagaimana mestinya dalam arak-arakan kerajaan. Selanjutnya yaitu tentang pertandingan dan perlombaan. Di antara acara-acara hiburan kerajaan yang diadakan dalam keadaan-keadaan demikian, sangat khusus diberikan untuk perlombaan hewan dan kadang-kadang manusia. Tidak satu pun pesta besar di istana-istana Jawa, Aceh, Siam, dan Burma tanpa pertarungan spektakuler. Bagi Burma, Siam, Kamboja, dan Aceh, gajah merupakan hewan kerajaan yang paling tinggi nilainya. Para raja mengumpulkan gajah dalam jumlah besar, menungganginya dalam latihan perang maupun peperangan yang sebenarnya, dan mengidentifikasikan diri dengan
dengannya dalam perlombaan dengan hewan-hewan lainnya. Meskipun demikian, orang senang mengaitkan pertarungan hewan dengan pertarungan manusia yang dapat menjelaskan pentingnya acara ini di dalam pesta-pesta kerajaan. Pengaitan demikian paling jelas dalam perlombaan mingguan yang dilakukan oleh Raja Jawa di alun-alun yang selamanya terletak di sebelah utara istana. Yang ketiga yaitu permainan rakyat. Meskipun perlombaan besar ini umumnya disponsori dan hingga tingkat tertentu dikuasai oleh raja, namun sekaligus juga tampak sebagai acara-acara keramaian yang paling populer di kalangan rakyat. Dari segenap kesempatan untuk belum ada studi yang memadai tentang perjudian di Asia Tenggara, juga di zaman yang lebih modern, yang boleh jadi lebih mampu mencuatkan mentalitas yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu teater, tari, dan musik. Bagi kalangan pengunjung dari Eropa, orang Asia Tenggara keterlibatannya selalu menyanyi, menari, dan mementaskan. Utusan dan pengunjung yang penting-penting secara tetap dihibur dengan tarian atau sandiwara di istana. Ada kalanya dikirimkan penari-penari ke penginapan mereka di malam hari. Istana Raja merupakan pusat kebudayaan, tempat pertunjukan yang mengukuhkan arah kegemaran baru dan menarik seniman-seniman panggung terkemuka dari kedalaman. Pada masa itu, ibu kota kerajaan sekaligus juga menjadi pusat ekonomi dan politik yang dominan serta penggodokan gagasan-gagasan asing. Selanjutnya yaitu kemampuan baca tulis yang luas. Para pengunjung awal dari Eropa ke Asia Tenggara terpukau oleh tingginya tingkat kemampuan baca tulis yang mereka jumpai di sana. Bukti-bukti mereka sangat banyak dan kuat justru di bagian-bagian Asia Tenggara yang dikira paling terbelakang, Filipina, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sumbawa yang berada di bawah pengaruhnya merupakan daerah ketiga yang tulisan kegangannya serumpun dengan tulisan yang berlaku di Sumatera dan Filipina dan tetap dipertahankan tanpa melalui pendidikan formal. Selanjutnya, bahan-bahan tulisan. Sebelum abad ke-16, sebagian besar tulisan di daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh India tampaknya telah dibuat pada potongan-potongan daun lontar. Selanjutnya yaitu kesusastraan lisan dan tertulis. Meskipun menulis digunakan untuk tujuan-tujuan praktis maupun tujuan-tujuan suci, ada juga karya-karya prosa terutama yang berbicara tentang soal hukum dan keagamaan, serta beberapa di antaranya dipandang sebagai kesusastraan oleh generasi-generasi berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.